Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 Januari 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan beserta, berdasar dari bacaan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Namun mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita kepadamu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, akan tetapi saat ini saya hanya akan membacakan ayat 20 sampai 22. Bapak Ibu silahkan untuk membaca secara pribadi dalam bacaan secara keseluruhan. Saat ini saya akan membacakan pada ayat 20 dan sampai dengan 22. Yang demikian. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih, Yakub menerima mimpi ketika dalam perjalanan ke tempat yang asing. Ia memiliki konflik dengan Esau karena merebut berkat yang seharusnya diberikan Iska kepada Esau. Dalam perjalanan inilah kita tahu suasana kebatinan Yakub. Ia merasakan sendiri mungkin sepi, pergi ke tempat yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan dihadapi. Dalam kondisi seperti inilah ia mendapatkan mimpi. Intinya, Tuhan menyatakan janjinya menjadikan Yakub sebagai bangsa yang besar dan akan melindungi. Yakub tidak menolak, tetapi pasti ada keraguan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi pada saat dia tidak memegang apapun di tangannya? Berkat dari Iska memang sudah didapatkannya, tetapi itu hanya tumpangan tangan dan tidak ada kepastian apapun tentang apa yang akan didapatkannya di masa depannya. Berkat itu sebagai sebuah harapan, doa yang belum ada wujudnya secara nyata. Yakub mendapatkan peneguhan melalui mimpinya. Maka Yakub
menyatakan bahwa jika memang benar semua itu akan terjadi, maka ia akan menjadikan tempat itu sebagai rumah Tuhan. Ia bawa batunya dan menjadikannya tanda, dan ia juga berkomitmen akan memberikan 10% dari yang dihasilkan atau diterimanya. Seringkali Tuhan menunjukkan dalam perjalanan bangsa Israel sebagai Tuhan yang memberikan janji harapan pada saat manusia kehilangan harapannya. Mungkin ibu bapak masih ingat janji Tuhan kepada Ishak. Diberikan pada saat Sarah, istrinya sudah tua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang akan menyertai umatnya mewujudkan apa yang dijanjikannya. Jika Tuhan berkenan, tidak ada yang sia-sia atau mustahil. Jika Tuhan membisikkan di hati Anda, di hati Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun baru ini, bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan dan pertolongan, padahal kondisi saudara saat ini sedang lemah, tidak berdaya, dan tidak punya apa-apa. Lalu apakah saudara percaya? Atau saudara akan mengabaikannya? Yakub tidak menolak, tidak menertawakan, dan tidak apatis, meskipun dia terkesan meragukan. Lalu ia mengatakan di ayat 20-22 yang menjadi nats kita pada saat ini, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara yang terkasih, Yakub tidak bersumpah atau menawar-nawar janji Tuhan. Yakub sadar betul posisinya. Dia manusia yang sudah menunjukkan sisi buruknya, memberdayakan Ishak dan mencuri hak Esau. Tetapi dia mau mempertimbangkan kasih setia Tuhan sebagai sesuatu yang harus ia jalani. Ia tidak berpikir tentang hasil, tapi ia menyatakan diri akan menjalaninya. Tuhan memberikan Yakub janji. Ia menyertakan kehendaknya dan penyertaannya. Yakub diteguhkan ketika sendiri dan tidak tahu harus bagaimana, yaitu dengan dinyatakan kehendak Tuhan dalam mimpinya dan janji penyertaan Tuhan baginya. Tuhan beserta. Yakub tidak sendirian. Demikian kita semua. Mungkin saudara-saudara belum punya gambaran apapun di tahun baru ini. Atau mungkin juga sebaliknya sudah punya banyak rencana, atau bisa juga malah sedang tidak tahu karena kita hampir putus asa. Tapi ingat perjalanan Yakub. Tuhan hadir ketika ia tidak tahu apa-apa. Tapi Yakub menjawab dengan komitmen mau berjalan bersama Tuhan, apapun hasilnya. Melalui Natal bulan lalu, kita diingatkan tentang kehendak Tuhan yang selalu memberikan kebaikan kepada umatnya, apapun kondisinya. Setiap orang berbeda, jangan dibandingkan. Kita tidak tahu definisi dan rancangan Tuhan tentang kebaikan itu seperti apa. Yakub bermimpi artinya di luar kesadaran logisnya. Tapi janji Tuhan besar, sangat besar. Yakub belum beristri, tidak punya apa-apa, tetapi ia dinyatakan Tuhan akan diberi keturunan yang banyak dan menjadi bangsa besar. Dari mana dan bagaimana? Ini bukan obsesi Yakub karena ia tahu diri, tapi ini janji yang di luar nalarnya, di luar harapan yang mampu dibayangkannya. Tapi ia tidak menolak, ia menjalaninya dan mengatakan pada Tuhan bahwa ia memiliki nazar untuk tetap terikat kepadanya dan memberikan sebagian dari yang didapatkannya untuk pelayanan bagi Tuhan.
Sahabat Petra yang terkasih, hidup ini tidak terpisahkan dari kehendak Tuhan. Memang kita punya kehendak dan keinginan sendiri, tetapi jika dibandingkan dengan kuasa dan kehendak Tuhan, maka kehendak kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding, dan juga kekuatan kita ini tidak ada. Mudah runtuh dan banyak alasan untuk runtuh secara tiba-tiba. Kita sudah hati-hati, tetapi tetap saja bisa celaka karena lalai atau karena orang lain. Kita sudah merencanakan, bisa saja semua berantakan. Tetapi kita disadarkan bahwa biarlah tahun baru ini kita masuki dengan mengiyakan kehendak Tuhan dan mencermati dalam kepasrahan apa yang diinginkannya. Tuhan selalu bertanggung jawab atas apa yang sudah dijanjikannya. Jangan tolak, jangan tertawakan, jangan dibantah, tetapi dengar saja apa yang akan ditunjukkannya. Yesus yang lahir itu telah memberikan contoh nyata bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Ikuti seperti Yesus mengikutinya. Di tahun ini, Tuhan, Bapa kita, menghendaki kebaikan bagi kita. Jangan keliru dengan kehendak diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan seringkali juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi percayalah, hidup ini tidak hanya sebatas yang kita inginkan. Kehendak dan janji Tuhanlah yang perlu kita dengarkan. Lalu petunjuknya kita ikuti. Jalannya mungkin berliku seperti perjalanan Yakub, tetapi selalu ada makna dan kebahagiaan hidup. Selamat berefleksi, Tuhan beserta. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk memahami dan meyakini bahwa Engkau senantiasa beserta. Dan tolonglah kami untuk kami mampu mendengar dan mengikuti petunjuk dari Tuhan. Bahkan kami mampu setia dalam kehendak Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan segala aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan rencana-rencana kami apapun, kiranya Tuhan juga senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami menjalaninya dengan baik, penuh dengan tanggung jawab, sehingga kehidupan kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Kebun Pagi hari ini tanggal 3 Januari 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.